Tentara Israel kembali menyerang Hizbullah di Lebanon Selatan di tengah eskalasi pada Senin 15 Juli 2024 lalu. Sejumlah pesawat tempur Israel menyerang dua bangunan milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui serangan itu menargetkan dua bangunan di kota Mais al-Jabal setelah anggota Hizbullah terlihat di dalam. Tentara Israel mengatakan artileri mereka juga menargetkan kota Odeiseh, yakni untuk menghilangkan apa yang mereka sebut sebagai ancaman tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Sementara itu, IDF mengatakan sistem pertahanan udaranya mencegat sebuah roket yang ditembakkan dari Lebanon. Sementara roket lainnya jatuh ke area terbuka di Israel Utara. Tidak ada korban luka atau kerusakan yang dilaporkan. Hizbullah pada bagiannya mengatakan bahwa para pejuangnya telah menyerang dengan peluru artileri sebuah pos militer Israel, yakni yang berada di perbukitan Kafar Subah yang diduduki di Lebanon Selatan. Kekhawatiran berkembang akan terjadinya perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah di tengah pertukaran serangan lintas batas. Peningkatan ini terjadi di tengah serangan mematikan Israel di Gaza. Seperti diketahui, yang telah menewaskan hampir 38.700 orang sejak Oktober 2023 lalu, di mana menyusul serangan yang dilakukan oleh kelompok perlawanan Palestina, yakni Hamas. Asap mengepul setelah tentara Israel melakukan serangan di Lebanon Selatan, termasuk kota Adisa, Kafar Kila, dan wilayah Rasaya Al-Fahar pada 12 Juli 2024 waktu setempat lalu. Hizbullah tidak tinggal diam seusai Israel menyerang Lebanon Selatan. Diketahui gerakan Hizbullah Lebanon membalas Israel dengan menghujani bom Kiryat Semoda atau desa Al-Kalisa, tepatnya wilayah pendudukan Israel di bagian utara pada Senin 15 Juli 2024 lalu waktu setempat. Serangan itu diluncurkan pada malam hari waktu setempat, adapun puluhan roket Valak dan Katyusha menyerang Israel. Dalam pernyataannya, Hizbullah menyatakan bahwa serangan roket bergelombang ini sebagai balasan atas bombardemen Israel sebelumnya di kota Beni Jbeil, Lebanon Selatan. Adapun tentara pendudukan Israel, yakni IDF, mengatakan sebagian besar roket serangan Hizbullah itu berhasil dijatuhkan. Sementara itu, kelompok yang berafiliasi dengan Hizbullah melancarkan operasi pertama melawan Israel sejak banjir Al-Aqsa. Brigade Perlawanan Lebanon, sebuah kelompok paramiliter yang terkait dengan Hizbullah, juga mengaku bertanggung jawab atas operasi militer melawan Israel di Lebanon Selatan. Pengumuman ini menandai yang pertama bagi kelompok tersebut sejak peluncuran banjir Al-Aqsa tahun lalu. Didirikan oleh Hizbullah pada tahun 1997, brigade tersebut beranggotakan pejuang sukarelawan dari berbagai sekte Lebanon. Pada hari Jumat lalu, diketahui mereka melaporkan peluncuran roket ke lokasi Rwesat Al-Karen, Israel di peternakan Seba, Lebanon yang diduduki, sehingga menghasilkan serangan langsung. Hizbullah dan Israel hampir setiap hari diketahui terlibat baku tembak sejak perang di Gaza dimulai. Hizbullah yang mendukung Hamas telah berjanji untuk menghentikan serangan hanya jika gencatan senjata di Gaza. Pemerintah Lebanon dan Hizbullah menolak permintaan negara pendudukan untuk mengevakuasi pejuang Hizbullah dari wilayah perbatasan.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menjadi sorotan seusai pernyataannya yang menentang gencatan senjata di Gaza. Tak hanya menentang gencatan senjata, Bezalel Smotrich juga menentang pembebasan tahanan Palestina. Hal ini tentu semakin mengganggu stabilitas perundingan yang sedang berlangsung dan kemungkinan kerjasama Israel di dalamnya. Menurutnya, pembebasan tahanan Palestina akan menjadi peristiwa yang mengerikan dan terus mengerikan selamanya. Bahkan ia mengatakan selama negosiasi gencatan senjata selama berbulan-bulan dalam serangan Israel di jalur Gaza, perwakilan Palestina dan Israel bersama mediator Qatar, Mesir, dan Amerika berulang kali menemui jalan buntu. Biasanya hal ini disebutkan karena hambatan yang disebabkan oleh pihak Israel. Pihaknya mencontohkan dalam pembebasan Yahya Sinwar yang menjadi pemimpin Hamas saat ini. Hal itulah yang membuat Menteri Keuangan Israel tersebut kekeh menentang pembebasan tahanan Palestina. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.